Halo teman-teman, kenalin aku Putri Sofia Rajasa, NIM 72114191178 dari jurusan Akuntansi Universitas Negeri Semarang. Kali ini aku bakalan jelasin dikit tentang bab 3 Sistem Informasi Manajemen, yaitu menggunakan teknologi informasi dalam menjalankan perdagangan elektronik atau e-commerce. Perdagangan elektronik. Perdagangan elektronik adalah suatu transaksi bisnis yang menggunakan akses jaringan, sistem berbasis komputer, dan antarmuka atau interface sebuah browser web. E-commerce di luar batas perusahaan. Ada dua jenis e-commerce yang terjadi dengan entitas di luar batas perusahaan, yaitu yang pertama ada e-commerce bisnis ke konsumen atau business to customer, mengacu pada transaksi-transaksi yang terjadi antara sebuah bisnis dan konsumen akhir produk. Yang kedua ada e-commerce bisnis ke bisnis atau business to business, yang mengacu pada transaksi antar bisnis di mana tidak ada pihak yang menjadi konsumen akhir. Sebagai contoh, dalam rantai distribusi dari produsen ke distributor ke toko eceran ke konsumen, seluruh transaksi dari satu entitas ke entitas lain disebut B2B, sampai transaksi terjadi antara toko eceran dengan konsumen disebut dengan B2C. E-commerce di luar batas perusahaan, perbedaan antara B2B dan B2C. Yang pertama, B2B. Transaksi melibatkan orang yang relatif dikit, sedangkan B2C, transaksinya membutuhkan perbedaan desain yang mendasar. Pada B2B, sistem B2B pada umumnya mendapatkan informasi pembayaran dalam sistem yang terpisah dari sistem perdagangan elektronik, sedangkan di B2C, cara pembayarannya perlu dibuat dalam sistem B2C. Manfaat dan kendala dari e-commerce. Perusahaan melaksanakan e-commerce untuk mencapai perbaikan organisasi secara keseluruhan. Perbaikan-perbaikan ini diharapkan merupakan hasil dari 3 manfaat utama, yaitu yang pertama, perbaikan layanan pelanggan sebelum, selama, dan setelah penjualan. Yang kedua ada perbaikan hubungan dengan pemasok dan komunitas keuangan. Yang ketiga ada peningkatan imbal hasil ekonomis atas pemegang saham dan investasi pemilik. Ada ketiga kendala dengan urutan sebagai berikut, yaitu yang pertama ada biaya yang tinggi, yang kedua, kekhawatiran akan masalah keamanan. Yang ketiga, beranti lunak yang belum mapan atau belum tersedia. Intelijensi bisnis atau business intelligence. Intelijensi bisnis adalah aktivitas pengumpulan informasi mengenai unsur-unsur di dalam lingkungan yang berinteraksi dengan perusahaan. Basis data eksternal, yaitu perusahaan semakin condong untuk melakukan pencarian eksternal sendiri untuk kecerdasan pasar. Pencarian eksternal telah dibantu oleh fakta bahwa semakin banyak perusahaan memberikan informasinya sendiri di web. Mesin pencari adalah suatu program komputer khusus yang menanyakan satu kata atau kelompok kata kepada pengguna untuk dicari. Strategi e-commerce dan sistem interorganisasional. Nama yang diberikan untuk strategi ini adalah sistem organisasional atau organisasional system. Istilah yang sering kali digunakan oleh iOS adalah EDI, yang merupakan singkatan dari Electronic Data Interchange, atau pertukaran data elektronik. Manfaat iOS adalah, yang pertama adalah efisiensi komparatif. Dengan bergabung dengan iOS, para sekutu dagang dapat memproduksi barang dan jasa dengan tingkat efisiensi yang lebih tinggi dan memberikan barang dan jasa dengan biaya yang lebih murah kepada para konsumennya. Yang kedua ada efisiensi internal, terdiri dari perbaikan dalam operasi-operasi perusahaan itu sendiri. Yang ketiga ada efisiensi interorganisasional, yaitu meliputi perbaikan-perbaikan yang diperoleh melalui kerjasama dengan perusahaan-perusahaan lain. Kekuatan penawaran. Kekuatan penawaran adalah kemampuan sebuah perusahaan untuk menyelesaikan perselisihan dengan para pemasok dan pelanggannya demi keuntungan perusahaan itu sendiri. Kekuatan ini diambil dari 3 area dasar, yaitu menawarkan fitur-fitur produk yang unik, yang kedua menurunkan biaya-biaya yang berhubungan dengan penelitian, yang ketiga meningkatkan biaya perpindahan. EDI dan extranet. Yang pertama ada EDI, yaitu terdiri atas transmisi data langsung komputer ke komputer dalam satu formal struktur yang dapat dibaca oleh mesin. Ketika jasa yang menjalankan dan mengelola jalur komunikasi yang kadang disebut sirkuit, diberikan selain jalur itu sendiri disebut sebagai jaringan bernilai tambah atau value added network. EDI merupakan implementasi dominan dari suatu iOS. Extranet adalah cara lain dari membuat suatu iOS. Cara ini memungkinkan dibaginya informasi berbasis komputer yang sensitif dengan perusahaan lain dengan menggunakan teknologi informasi yang umumnya dapat dihubungkan dengan internet.
Sekutu bisnis proaktif dan reaktif. Ini ada bagiannya, pesaing melakukan tekanan kepada kebutuhan internal, dukungan manajemen puncak, lalu memberikan penggunaan kekuasaan kepada sekutu dagang yang menghasilkan iOS. Pengaruh penerapan. Ada 4 faktor yang menentukan apakah perusahaan akan mengambil langkah proaktif atau reaktif. Yang pertama ada tekanan kompetitif, yang kedua penggunaan kekuasaan, yang ketiga kebutuhan internal, dan yang keempat ada dukungan manajemen puncak. Langkah e-commerce berikutnya. Yang satu, perdagangan bergerak adalah penggunaan telepon seluler dan asisten digital pribadi atau personal digital assistant untuk melakukan e-commerce nirkabel. Teknologi telepon seluler dari generasi analog menjadi generasi digital. Istilah telekomunikasi generasi ketiga atau third generation telah secara longgar dipergunakan untuk teknologi-teknologi nirkabel yang mampu memindahkan data. Yang kedua ada nirkabel berkelas bisnis di semua tempat, yaitu komunikasi nirkabel yang kecepatannya cukup memadai melalui penyedia jasa komunikasi yang sama dengan telepon seluler, akan memungkinkan terciptanya komputasi nirkabel berkelas bisnis di semua tempat. Sekian penjelasan sedikit dari saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih.